Kabeh yang coba kembang. Oke, coba coba naik orang ini. Nah, ini, coba naik orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni Fiddi wa'allimni at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus peringatan untuk santri putra mulai besok dilarang mandi di sungai. Dari dulu sebenarnya sudah dilarang, cuma belum ditegaskan karena barusan teman kalian kecelakaan jatuh dan ini sudah mulai memasuki musim hujan, maka dilarang mandi di sungai. Meskipun tidak mandi, tapi berada di pinggir sungai itu tidak boleh, apalagi mandi. Berarti yang dilarang berada di area sungai, mandi di sungai, apalagi lebih jauh dari sungai. Keselatan yang diperlukan dilarang. Tidak boleh berada di area sungai, tidak boleh mandi di sungai, tidak boleh main-main ke kebun wilayah sungai di selatan. Paham? Kalau ketemu ada sedikit catat, menurut saya catat didenda. Paham? Denda berapa? Didenda 50.000. Kalau tidak begitu ya jangan bisa. Paham? Ya ada efek jerah. Aturan itu semata-mata demi untuk kebaikan kalian. Jadi mulai besok tidak boleh main-main, apalagi mandi, apalagi ngajak yang bukan kebenaran Allah. Kalau ketemu di itu saja dijaga dan lain-lain. Kalau malam kan sudah dilarang main-main di SMK. Ketemu jalan betul. Jam 10 sudah harus betul. Paham?
makalah nomor itu. Makalah yang nomor 7 ini hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala juga sokongan Nabi sallallahu alaihi Allah rahmati alaihi wasallam itu keselamatan. La yakunu abdu fis samai, la yakunu ura'ana sapa abdu kawula fis samai kang ing langit. Wala ura'ana sapa abdu fil ardi kang ing bumi. Ora iku mungkinan diarani mungkar iman hatta yakuna sehingga ana sapa mukmin iku, sehingga ana sapa abdu iku usulan wasulan, yaitu nyambung air mutalak ibadinas, nyambung silaturahim lumaten, nyambung silaturahim kepada sesama manusia. Yakunu, pengamalan yakunu apa? Amalnya yakunu apa? Karena yakunu amalnya apa? Merupakan mesin dan menasokan apa? Tarfaul isma wa tarsudud karena yakunu kaunan pemakanan bahwa kainun wadaka makmudun pun dan takut. Paham? Jadi pengamalan karena itu tasbih karena itu semua beramal seperti beramal tanpa usaha atau subur. Zaidul Qaimul kemasuran karena menjadi karena Zaidul Qaimul kemasuran karena menjadi karena Zaidul Qaimul. Saya jawabkan dulu. Wala yakunu latrono. Jadi yang pertama ini tidak ada seorang hamba yang ada di langit maupun yang ada di bumi dikatakan sebagai orang yang beriman sehingga dia melakukan silaturahim, nyambung silaturahim. Mutalak ibadinas, jadi berbuat kelas asih kepada sesama manusia. Makanya orang yang beriman harus ada kecenderungan untuk bisa berbuat kelas asih, kasih sayang kepada sesama manusia. Sama manusia. Makanya dalam beberapa hadis malam yashkurinnas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan kalian sebagai orang yang beriman sehingga mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maksudnya bagaimana? Kamu pada diri kamu cinta enggak? Hah? Sebagai bentuk cinta kepada diri kita menjaga diri kita, tidak mengorbankan hati, nah, kalau sakit diobati, kalau kena sesuatu yang kotor dibersihkan, itu sebagai bentuk menjaga diri. Maka kamu harus punya prinsip, anggap orang lain itu adalah kita. Paham? Kalau menganggap orang lain itu adalah kita,
maka kita tidak mudah untuk menyakiti orang lain, tidak mudah menzalimi orang lain. Kenapa? Yang berangkat dari hadis tadi tidak dikatakan tidak iman di antara kalian semua yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau kamu tidak mau dicemooh, jangan dicemooh. Itu sebagai tanda orang yang beriman. Makanya Rasulullah dalam konteks iman ini banyak memberikan satu gambaran, satu hadis. Ya, tadi malam Rasulullah SAW, dan siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalian berbuat sesuatu itu semata-mata dengan niat baik. Contoh, orang jualan nasi, agar supaya dapat berkah apa? Agar supaya kamu dapat pahala. Agar supaya dapat pahala, niatnya bagaimana? Misalnya jualan sego, niatnya menyiapkan, memudahkan orang lain yang sedang lapar. Misalnya kalau santri ini kalau betul es, betul makanan, betul macam-macam sirup, biar dapat pahala, niatnya memudahkan orang untuk mendapatkan sesuatu yang diingin. Masih kayu sulit jajan. Bayangkan kamu kalau menjajan orang jual nasi, kan repot. Maka kita hari ini bisa hidup itu karena ada bantuan orang lain. Kita bisa pakai baju, tidak mungkin jahit sendiri. Ada yang tukang jahit. Kita bisa makan nasi. Kenapa? Ada proses dari awal, para petani, buruh tani, mulai tandur, matur, sampai panen, sampai beras itu sampai ke kita, sampai jadi nasi. Maka niatnya adalah, misalnya ada orang jual baju apa? Niat memenuhi kebutuhan orang untuk menuntut Allah. Jadi niatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan hanya dia cari untuk Anda. Jadi sudah niatnya baik akan bernilai juga. Makanya orang yang jualan di tempat itu niatnya pada jangan santri kanggo memenuhi, memudahkan kebutuhan keinginannya untuk beli jajanan. Paham? Kalau dunia itu menjadi ibadah, jangan hanya sekedar untuk mencari untung. Tapi niat cari niat ibadah itu ya sudah ya. Ojo kemudian tutulan roh apa yang ada menggoni tutulan ya sudah ya. Paham? Karena dunia yang hari kita miliki itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada nilai iman. Makanya iman itu tidak akan berarti apa-apa kalau dalam kita itu tanpa diimbangi dengan niat baik, tanpa juga dengan silaturahim, berbuat prestasi kepada sesama manusia. Jadi maksudnya melatih rasa itu, kalau kamu tidak suka disakiti, tidak suka diolok-olok, maka jangan menyakiti orang, jangan mengolok-olok orang. Anggap orang lain itu adalah kita. Paham? Jadi niat itu adalah apa ya? Memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan. Makan, kebetulan makan, jangan sekedar sayur, tapi niat gampang lari, gampang lari santri, kanggo makan, kanggo makanan yang seperti paham? Jadi tidak ada sekedar yang cari itu. Kalau begitu dapat pahala. Bayangkan kalau kamu dapat orang jualan, ya bingung bisa kan? Masih beda. Gitu. Logikanya harus dibangun.
Jadi seorang hamba baik di dalam maupun di bumi tidak dikatakan iman kecuali dia menyambung silaturahmi. Jadi wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman, dan tidak dikatakan wala yakunu urohono sopo abad wasulan, yaitu nyambung silaturahim berbuat baik kepada manusia hatta yakuna musliman, sehingga ono sopo abad itu musliman, yaitu Islam. Muslim itu maksudnya berserah diri. Muslim itu maksudnya pada iman saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan Islam. Islam itu disuruh Islam. Kalau mau rukun Islam ada berapa? Yang pertama, dua, tiga, empat, lima. Orang dikatakan beriman, tapi belum tentu dia sebagai Muslim yang baik, sebagai orang Islam yang percaya kalau Allah itu Maha Esa, Maha segalanya. Percaya kalau ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menjalankan, menunaikan tugas-tugasnya dengan sempurna. Ono malaikat rokatif kan nyatet amal dan amal. Ada malaikat Jibril yang membawa. Percaya dengan malaikat. Percaya kalau Quran itu benar bahwa kanjeng Nabi. Percaya kalau ono Rasul. Percaya dengan hari kiamat. Percaya akan keputusan baik dan buruk dari Allah. Percaya tetapi tahu sama. Tahu jam. Tahu kok. Bilang masih lemah. Percaya sempurna, tidak sempurna. Ada. Jadi iman saja tidak cukup tanpa dibaik dengan Islam. Jadi orang percaya itu orang. Makanya kalau logika laki perempuan, kalau kamu cinta kepada pacarmu, kepada istrimu, maka apa yang diminta selalu diperjuangkan. Saya ini bagi wong saking cinta nih, saya kucing rasa kalau saking cuma dibilang. Maka kalau kamu kemudian percaya kepada Allah, konsekuensi dari kepercayaan itu harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam Islam itu wajib kaya, yang dilakukan adalah bakhil, medit. Ada yang Nabi bersabda, kadal fakru ayyakuna kufur. Hampir saja kondisi kefakiran itu bisa membawa ke kufur. Mulai fakir, miskin, cari ilmu, cari ekonomi sulit, cari materi sulit, akhirnya meninggalkan ibadah. Jangan begitu. Boleh kok cari harta yang banyak, tapi jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekah. Makanya niat orang Islam itu kaya, niat itu akan menjadi akhirat. Jangan dari akhirat sedekah, dari akhirat manfaat. Jadi sugih ya butuh akhirat, jangan sugih butuh akhirat sedekah. Paham? Jadi larang sebagai kekuatan kita untuk syiar Islam. Pada jadi belum sempurna iman kita tanpa dengan Islam. Islam itu kan dia sedaya ojo boleh tunjuk no. Ada tunjuknya kelasnya positif tapi menjalankan sedaya. Siapa yang rugi? Kita. Paham? Makanya sahabat ini sebagian tidak berhenti. Dan jika kamu tidak ingin ditunda urusanmu oleh Allah, maka jangan pernah menunda-nunda urusanmu dengan Allah. Tulisan. Jika tidak ingin ditunda urusanmu oleh Allah,
jika tidak ingin ditunda urusanmu oleh Allah, maka jangan menunda-nunda urusanmu dengan Allah. Ditulis, apa? Jika urusanmu dengan Allah apa? Sholat. Karena sholat itu media komunikasi kita dengan Allah. Segala sesuatu yang kita terima itu tidak lepas dari kehendak Allah. Kalau Allah memutuskan tidak mungkin ada yang mampu untuk menjalankan. Kalau sudah Allah memutuskan lanjut, tidak mungkin ada yang mampu menghalangi. Maka dalam hadis suci, la mari'a lima aqbaita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu menghalangi kalau sudah Allah berkehendak untuk memberi, dan tidak ada yang mampu memberi kalau sudah Allah berkehendak untuk menutup. Kalau sudah Allah berkehendak untuk menutup, tidak mungkin ada yang bisa membuka. Paham? Tidak ada yang mampu mencegah. Jadi intinya, iman tidak sempurna tanpa Islam. Iman tidak sempurna tanpa Islam. Iman tapi pada Islam atau tidak. Iman tidak sempurna tanpa Islam. Dan Islam tidak sempurna tanpa amal soleh. Islam tidak sempurna tanpa amal soleh. Amal soleh tidak sempurna tanpa ikhlas. Iman itu tidak sempurna tanpa ngomong iman tapi sebelum sedaya, ngomong iman tapi sebelum zakat, ngomong iman tapi sebelum puasa. Maka keimanan itu ada namanya bullshit omong. Wes mari nglakoni sedaya, wes mari nglakoni zakat, puasa, bahkan haji, tapi tidak berbuat baik kepada orang lain, itu sudah tidak ada artinya. Paham? Iman tidak sempurna tanpa Islam. Islam tidak sempurna tanpa berbuat baik. Sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah, tapi kamu tidak peduli kepada orang lain, maka tidak ada artinya. Paham? Makanya dalam Al-Quran selalu disuruhkan ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal sholeh. Apa beramal sholeh itu? Ya menolong orang yang membutuhkan, menolong orang yang sedang kesusahan, membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Itu namanya amal sholeh. Paham tak? Itu namanya amal sholeh. Amal sholeh tidak sempurna tanpa diimbangi dengan ikhlas. Berbuat baik tapi tidak terpilih, berbuat baik tapi tidak terpilih dipuji, baik disanjung, maka tidak ada artinya juga perbuatan baik itu. Maka dasarnya harus ikhlas. Makanya paham? Jadi ibarat orang ngomong bangun rumah itu ibarat, jadi kan tadi iman itu ibarat fondasi. Rukun Islam apa? Pertama, jadi kan tadi syahadat itu kode B, ibarat bangunnya kode ahli fondasi. Berarti fondasi itu kuat. Kalau fondasinya rapuh, bangunan mesti akan turun.
Maka pokoknya tergantung iman kalau beda bisa fondasi sama dengan marisan apa? Sholat ibarat menggaul ya. Fondasi itu kalau beda bisa ada yang paling dasar. Kemudian bangun rumah setelah fondasi apa? Bangun pilar-pilar rumah sini dulu. Masih dulu. Ini soal apa? Mari fondasi bangun apa? Kan itu ada pilar-pilar kan? Pilar bukan tembok, tapi pilar dulu dibangun. Anda, kalau udah ada fondasi kuat tidak pilar itu, tidak kuat. Tembok pasti runtuh. Ada fondasi saja, kalau fondasi tidak dapat pasti runtuh, ya kan? Apalagi tidak ada fondasi. Maka fondasi berbeda di pilar. Mari bangun fondasi bangun di makanya maksudnya bangun pilar-pilar dulu. Pilar sama saja dengan sholat. Makanya dia sekali Nabi as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamat waman taraka faqad hadamat. Sholat itu tiang agama, pilar agama. Kalau kamu menegakkan sholat, maka menegakkan agama. Kalau kamu meninggal sholat, maka merobohkan agama. Maka pilar yang paling utama dalam agama adalah sholat. Berarti kamu bangun rumah, bangun fondasi semari, berarti sadar semari. Bangun, kamu sudah melakukan sholat lima waktu, berarti bangun di tiang. Kemudian apa zakat itu? Zakat itu ibarat orang bangun rumah berbeda dari jendela, berbeda dari pintu. Kalau ruangan itu tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, apa yang terjadi? Mesti udaranya tidak sehat, alias kalau ruang ditutup dengan seluruh tempat tertutup dengan angin mesti mati. Karena di sini penyakit, udaranya penyakit. Zakat itu tujuannya apa? Zakat itu tujuannya adalah membersihkan harta yang kita miliki. Makanya perlu ditokakan harta yang dari butuh orang sirkulasi rezeki itu. Oleh rezeki yang ditokakan di Jakarta di saudara datang. Bagaimana? Karena zakat itu artinya bersih. Tujuan zakat tazkiyatul mal, membersihkan harta. Jadi dari izin sesuatu yang kita makan, harta kita biar bersih, biar garong. Tapi kita usahakan begitu jadinya, ya ibarat udara tadi itu secara ruangan. Kalau tidak pernah dikeluarkan, tidak ada sirkulasi, maka yang ada adalah penyakit. Maka zakat itu ibarat apa? Jendela, ventilasi, sama pintu. Bisa dulu. Setelah itu takwa. Puasa tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah kita dekat, mendekatkan diri, maka dengan sendirinya itu menjadi benteng bagi kita. Masa makanya kan orang tak puasa, berdiri berbuat masih. Berarti kan benteng. Tujuannya puasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sendirinya menjadi benteng untuk tidak bermaksiat. Makanya yang puasa dan puasa dengan maksiat kan itu jadi benteng. Ibarat bangunan rumah, kalau kamu puasa ibarat bangun tembok. Tembok itu terdiri dari pasir, diulet, dilekatkan jadi satu, jadilah benteng. Makanya tembok juga membentengi dari sesuatu yang mana binatang, langit dan seterusnya. Paham? Bagaimana mas sudah? Lu bisa jelaskan ke saudara. Oh ya, hampir berapa? Bisa jelaskan ke dapur dan lalu. Ya. Jadi fondasi barang. Fondasi barang. Syahadat ibarat barang. Sholat ibarat. Hilang.
tujuan zakat membersihkan harta yang kita miliki. Dengan adanya ini berarti ada udara yang kemudian keluar masuk menjadi sehat udara di dalam. Puasa ibarat tembok terdiri dari apa? Air, semen, air direkatkan menjadi satu air jadi kulit rekatakan airnya jadi pot benteng, kulit awal kecil tanah dengan gosok airnya jadi benteng untuk diri kita tidak berbuat masih untuk berbuat masih paham. Yang kelima apa? Haji. Kami mau bangun fondasi wes, bangun pilar wes, jendela lawangan wes, temboknya wes. Kali mana? Atap ini ibarat haji. Makanya mau haji keboleh mau, dia mau keboleh makanya mau buang soal haji, ya pak. Buang soal haji dijuluki Pak Haji Pak. Kan bukan yang mau haji itu pak. Keboleh mau, yang dulu sekarang kan akhir keboleh. Kalau dulu zaman dulu orang dulu ya sungkan malu kalau belum haji pakai songkok. Saya kayak romo. Maka ibarat membangun rumah itu sadar pada bibir Nabi. Kemudian sholat sama dengan, kemudian zakat sama dengan, puasa sama dengan, haji sama dengan. Sudah sempurna bangun rumah, ya? Sempurna. Tapi ada rumah butuh apa isi? Butuh kebutuhan hidup, butuh kursi, butuh kasur, butuh TV, butuh beras dan seterusnya. Bagaimana cara mengisi rumah Islam? Ibarat itu bangunan rumah Islam. Cara mengisinya dengan apa? Dengan amal soleh. Maka yang akan membuatkan amal soleh produksi itu membuatkan lalu kebutuhan tidak dalam rumah. Makanya kamar Nabi Yusuf ya amal soleh itu. Pernah saya cerita Harbun Amsol itu, Harbun Anis Amsol pernah cerita kan? Itu ono anak, ono keluarga, bapak, emak, anak itu nomor siji arane Harbun, nomor loro arane Anis, nomor dua arane Amsol. Harbun ini dilulu dibangga-banggakan anak pertama istimewa pokoknya. Anak kedua yo dibanggakan tapi yang paling istimewakan pada anak pertama. Anak ketiga tidak diharapkan sebenarnya tapi hadir lahir di sio-sio anak ketiga ini. Ketika orang tua yang meninggal, bapaknya meninggal, bertanya bapaknya, wahai anakku Albert, bagaimana kalau ayahmu ini meninggal dunia nanti? Jawab benar, boleh lari remaja. Jawab kalau ayah meninggal dunia ya sudah, mati sendiri, urus sendiri, saya tidak mau tahu. Sakit tidak hatinya? Sakit kenapa? Awalnya dibanggakan, diistimewakan kali-kali, dekono tidak turun. Yang kedua, ditanya, Anis bagaimana kalau ayah meninggal? Jawab, kalau ayah meninggal, ya saya rawat, Rasul katakan, saya mandikan, saya sholati, saya angkat itu, ya sudah sampai cukup. Ya. Apa yang kemudian dikatakan sama Amsol? Bagaimana kalau saya meninggal? Apa takut dia rasa-rasa? Tangan bapak itu bagaimana merasa disia-siakan, diistimewakan. Jawabnya bagaimana? Dengan pertanyaan, andai kata ayah nanti meninggal dunia, maka aku akan mengiringi tidak hanya di dunia, di akhirat juga akan aku senang. Kaget pada kita boleh. Itulah gambaran. Harbun itu gambaran harta benda. Anis analis, Amsol amal soleh. Paham ya? Amal soleh itu yang menemani kita nanti sampai di akhir. Paham? Makanya
Jelas? Tulisan. Wala yakunu musliman hatta yaslama nasu min yadihi wa lisanihi. Wala yakunu lahu ono sapa iku abet ana iku musliman moga Islam hatta yaslama sehingga selamat sapa anasu menungso min yadihi saking tanane muslim wa lisanihi lan lisane muslim. Ai tegese para yu'addi moko berbuat sopo muslim anasa mari manusia bilisani kelawan lisani wala biadilan uang kelawan tangan anda doang. Jadi muslim saja tidak cukup, iman yang cukup dengan Islam saja tidak cukup tanpa apa? Tanpa yaslaman nasu jadi, maksudnya tidak meyakini orang lain dengan tangannya dan dengan lisan. Orang meyakini bisa dengan fisik, yaitu dengan tangan, dengan kekuasaan. Bisa saja meyakini dengan lisan. Dirobohkan dan difitnah itu sudah meyakini dengan hati. Makanya iman tidak sempurna tanpa dengan Islam, Islam tidak sempurna tanpa tidak meyakini, tanpa tidak meyakini kepada sesama manusia. Bukan sesama muslim loh, tapi sesama manusia. Kayak kata Sayyidina Ali apa? Jika kamu tidak, jika kita tidak bersaudara karena senasab, setidaknya kita bersaudara karena seakidah. Kalau kita tidak bersaudara karena sakidah, setidaknya kita bersaudara karena sesama manusia. Jadi nolong itu tetap agama nih. Angkat yang manusia dulu, paham. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Lan ora sapa ora iku musliman wong Islam hatta yakuna sing bedani sapa iku sapa muslim itu ora iku aliman wong alim. Wala yakunu lan ora sapa abet ora iku aliman wong alim hatta yakuna sing ora sapa alim iku bil ilmi ka ilmu amilan ngamalkan. Wala yakunu lan ora sapa alim bil sapa alim bil ilmi ka ilmu amilan ngamalkan hatta yakuna zaidah sing ora sapa alim tur amilan ibu zaidah bukan syukur. Terus saja ini. Jadi Islam mukmin kata dia tidak sempurna tanpa Islam tidak sempurna tanpa tidak berbuat aniaya kepada sesama manusia. Muslim juga tidak sempurna tanpa ilmu. Ilmu tidak sempurna tanpa diamal. Ilmu yang diamalkan tidak sempurna tanpa zuhud. Wala yakunu lan ono sapa aku ora iku sayyidan rasul hatta yakuna sira ono sapa zuhud iku ora iku wae wong kapal. Wala apa? Wala apa? Boleh ya sekarang. Kalau menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, makanan yang haram dan subhat itu wajib ada. Karena kamu gosok itu jangan gosok para lainnya, jangan gosok apalagi mencuri. Sehingga saya selama saya mondok saya tidak pernah masuk sadar. Kalau putus sadar saya tidak mau mencari ganti, tapi bisa pilih lagi. Sejak saya mondok. Kenapa? Kerokso atau darah. Saya kalau nemu duit tidak pernah saya ambil, mesti tak kasih orang. Tak pernah cerita tak?
Waktu itu nyapu-nyapu di depan halaman rumah kiri saya, tahu-tahu yang disapu itu ada amplop. Amplop itu setelah saya sapu, amplop itu ternyata ada uang yang beredar, ada 100 berapa? 4.000. Waktu itu sapu saja sekolah masih 100 rupiah. Saya tidak mau tak ambil uang itu, tak kasih aja Pak, tak kasihkan mantunya kiai saya. Ini 100 uang, tidak mau lagi. Maka kamu harus berlatih itu. Di pondok itu harus belajar tirakat. Tidak kuat puasa tirakat atau sembahyang dalu. Tidak kuat puasa sembahyang dalu tirakat atau wiridan. Tidak kuat puasa dibuat wiridan tirakat atau farad. Setidaknya yang mudah-mudah jangan berkata-kata yang tidak. Dan buat tirakat itu setidaknya apa? Menjadikan sadari kontrol. Pokok apa yang menjadi sesuatu kebaikan untuk orang lain, amal yang kebaikan untuk diri kamu dan orang lain, lakukan itu meskipun sederhana tapi harus istiqomah. Paham? Misalnya saya tidak mampu puasa, saya tidak mampu sholat malam, saya tidak mampu wiridan, saya sing-singon jogo omongan itu kan jogo aja nyalain kontrol. Misalnya mampunya empati pinter, karena empati cerdas, saya niat tirakat kalau dia mau sampah ujung. Jadi itu tirakat itu harus istiqomah yang penting. Niat sadar kontrol itu untuk setiap melakukan sholat, sehingga ketika dia keluar dari sholat mudah untuk memakai sadar. Sederhana, tapi kalau kamu niati mustahil barokah luar biasa. Paham? Tirakat harus sampai ngomongnya sudah. Yang penting tirakat mana yang kamu bisa lakukan dan harus istiqomah. Paham nggak? Wala yakunu zaidan hatta yakuna wali'an. Wala yakunu wali'an lan Qur'an sapa utawa wali'an mutawala hatta yakuna singgo ana sapa wala iku mutawala bukan tawadhu bukan adab asor. Wala yakunu lan Qur'an wala yakunu mutawala lan Qur'an sehingga orang sopo mutawati itu arifan arif meruh dinafsi lawan awake deh awake dewek. Ada hadis di man arafan nafsahu bahwa arafan tulisan man arafan nafsahu bahwa arafan barang siapa yang tahu terhadap dirinya sendiri, maka sungguh dia mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Maksudnya mana? Kalau kamu tahu terhadap diri kamu sendiri, oh yo motor ini bisa ngetrip, oh yo sikil ini bisa melakukan, oh yo nafas ini bisa orang itu bisa bernafas. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengetahui diri kita sendiri, kemudian kita berpikir tentang diri kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan tidak ada batasnya, maka kita akan mengetahui kebesaran Allah. Makanya dalam hadis yang lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk atau ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Karena kalau kamu berpikir tentang ciptaan Allah, maka akan menimbulkan satu keyakinan bahwa Allah itu maha segala-galanya. Paham nggak? Baik. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah.
Urusan kamu Allah itu kalau bisa bertanya Allah itu orang wujud dan berpikir begitu kan. Tapi pikirkan ciptaan Allah. Bagaimana alam semesta ini ada. Jangan terlalu jauh berpikir untuk diri kamu sendiri saja. Ada jantung yang puluhan tahun tidak pernah berhenti. Dan tidak berhenti Usman. Makanya mau kamu ada sampai 1 tahun sampai 1 tahun lebih. Karena ada jantung yang masih berdenyut, masih berdetak jantung. Berpikir Allah yang berdiri tentang makhluk Allah. Kita bisa, jadi bisa pakai puluhan juta, jadi bisa untuk rumah sakit, dan bisa minum rumah sakit. Berarti betapa nikmat Allah ini luar biasa. Tidak bilang mau pengen dong, dikatakan biasa miliar. Berarti yang ada dalam diri ini adalah mahal luar biasa. Makanya harus disyukur. Tidak boleh sombong. Wala yakunu alifan dan urohono sopabat oleh ku alifan. Alif perlu dilakukan ala diri alif. Hatta yakuna singgohono sopabat oleh ku alifan. Bukan punya akal dalam di dalam bumi, di dalam omongan. Paham? Jadi iman tidak sempurna tanpa Islam tidak sempurna tanpa berbuat baik, berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia itu tidak sempurna tanpa ilmu. Itu singkatnya tanpa ikhlas, tanpa ilmu. Orang yang punya ilmu tidak sempurna tanpa dia mau. Wes dia malakan ilmu itu sempurna tanpa sudah dengan jujur. Wes jujur dengan ilmu, wes jujur itu tidak sempurna tanpa diberi dengan warok rosot atau barang haram. Jadi warok itu menjaga diri dari barang haram. Urusan menjaga diri dari barang haram itu tidak sempurna tanpa tawadhu, tanpa rendah diri. Paham? Mudah-mudahan dapat orang manfaat. Al-Fatihah. Jadi sekali lagi saya katakan tidak boleh apa? Masih sudah mandi, tapi tidak boleh berada di area apalagi masuk ke selatan wilayah Kebun. Kalau ketemu dua makan berapa? 50. Bedanya dibuat apa? Dibuat apa? Dibuat kebutuhan kebutuhan untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Untuk lampu, untuk